Oke, selamat datang di Eko Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelum Anda menyaksikan video dari kami, jangan lupa tonton video ini minimal 3 menit dan tekan tombol like and subscribe serta tombol loncengnya agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa komentar yang sopan dan bagikan video ini ke teman Anda yang lainnya agar apa yang Anda ketahui orang lain pun mengetahuinya. Terima kasih. Cekidot. Syahadat, apa maknanya syahadat? Aku bersaksi gitu ya, bahwa Anda kapan menyaksikan Tuhan? Ayo sila, kader bikin gitu. Pernah menyaksikan Tuhan? Orang yang yakin ada Tuhan, dia tidak akan bisa membuktikan adanya Tuhan. Dan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Sama-sama 50-50. Ya, apple to apple. Bahasa sekarang namanya apple to apple. Jadi artinya, udah kita sholat lagi. Bapak, ibu sekalian, siapa di sini yang bisa melihat sholat? Sholat bisa dilihat nggak? Saya sampai sekarang tidak pernah melihat sholat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Ayo sekarang. Sholat siapa? Buka kitabnya. Saya juga santri kok. Itu semua saya baca juga kan. Itu. Dan saya juga berterima kasih. As-salatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Setuju? Betul begitu. Salat adalah perkataan dan perbuatan diawali dengan takbir dan ditutup dengan oke. Definisi semacam itu saya nanya. Ada seorang mubaligh, takbir. Takbir. Saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian, kaditu kadinya, wong pitu wong sanga, muter-muter ngomong semacam gitu. Udah segitu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan tuh? Tadi takbir dulu, terus muter-muter ngomong macam-macam. Akhirnya assalamualaikum. Salat bukan? Ajak keder. Ruwet sih lama. Ya, iya ini begini, saya memaklumi kalau orang belum ketemu dengan saya berulang-ulang, belum 30 kali, masih durung paham nih pikirannya kita. Tapi wis paham mah nyaman kok ya enggak? Iya, saya buka aja YouTube-nya yang sering. Nah, pikiran saya sederhana dan bisa dijangkau oleh semua orang kok. Ya kan begitu? Jadi asyhadu itu bukan bersaksi. Di situ kita menyatakan keyakinan hati saya yang sedalam-dalamnya berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan alasan-alasan, kan gitu. Berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa saya mengatakan menyatakan? Karena syahadat itu artinya sertifikasi. Syahadat itu kalau kita sekolah dapat namanya syahadah. Bahasa sini namanya ijazah. Itu syahadah namanya. Nah, orang kalau mati di pertempuran namanya mati syahid. Bintang situ namanya asyhadu. Ya kan? Kalau kita mendalil hukum mubtada khobar, dalilnya namanya apa? Syahid. Betul enggak? Bahwa fa'il itu marfu, wasyahidu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki dan sebagainya itu syahid. Jamannya syawahid. Kalau syahidun jamannya syuhada. Nah, orang yang menyaksikan musyahadah.
Jadi makna syahada itu adalah suatu pernyataan menyatakan berdasarkan dalil, berdasarkan bukti yang kuat. Betul nggak? Bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Yang lain mah bukan Tuhan, yang Tuhan saja. Tuhan yang asli hanya Allah. Makanya maknanya dalam pengajian la ilaha oranana pangeran ai al ma'budu bil haqqi, yang sebenarnya kan gitu. Iya. Yang lain Tuhan juga tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya hanya Allah. Itu makanya mana? Karena isim nyalanya nggak ada di sini. La ilaha kan nggak ada khobarnya. Itu makanya. Jadi kita tidak semata-mata hanya pemikiran filosofis, kita juga berdasarkan nahunya, sorofnya, balaghahnya, mantiknya, semua punya alasan. Makanya itulah sebabnya maka dialog mesti dibuka semuanya. Tetapi akhirnya kita kembali lagi bahwa pada akhirnya mah ketika ada perbedaan pendapat, pertengkaran, silahkan, dan nanti di penghujungnya tidak mesti harus sama. Saya juga tidak maksa. Kalau ada orang meyakini bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, sampai setiap tahlil Allahumma ja'al akhirau kalamina la ilaha illallah, karena diyakini kalau kita mengucapkan terakhir la ilaha illallah les manjing surga. Silahkan, saya enggak ini. Cuman otak saya tidak menerima bahwa surga dibayar hanya dengan ucapan. Surga dibayar dengan darah dan keringat, dengan harta, dengan jerih payah. Wong gue masih mainnya baik, kental-kental 20 tahun nyelengan aja. Mending surga. Ya kan begitu. Jadi, nah, kenapa jadi begitu? Di situ ada distorsi namanya. Yang dimaksudkan Rasul Kanjeng Nabi menjamin masuk surga, siapapun yang menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga, itu bukan yang mengatakan. Karena orang Arab sendiri datang pada Nabi, qalu amanna. Lalu kata Allah mengatakan bal qulu aslamna. Katakanlah aslamna, jangan bilang amanna, bahwa kamu baru muslim, baru maca syahadat, baru sholat, baru puasa, baru muslim. Jangan bilang mukmin. Alasannya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena mereka belum beriman, imannya belum masuk ke dalam hati, baru muslim. Jadi yang masuk surga yang mukmin dong, bukan yang muslim. Betul enggak? Kita berdalil. Nah makanya saya menjadi aneh. Itulah makanya orang Islam akhirnya lalawora, gampang meremehkan, dikiranya masuk surga semudah itu hanya dengan mengucapkan, kayak film Barbie, kata jreng gitu. Ya tolong dong jangan menghayal terlalu tinggi dong. Ya kan? Ya bagaimana Anda masuk surga, tetangga kelaparan dibiarkan kok. Betul? Anak yatim terlantar tidak datang ke sekolah, dari mana surganya? Betul enggak? Nah kalau orang yatim masih terlantar, orang miskin kelaparan, maka sholatmu akan dibayar dengan neraka oleh Allah. Tidak semudah itu masuk surga. Jadi bukan mengatakan la ilaha illallah, tetapi barang siapa yang menerima kalimat tauhid itu artinya yang mendukung perjuangan Kanjeng Nabi, itu yang dijamin masuk surga. Mendukung itu gimana? Pak Kowo nyalon Kowo ya dulu, sekarang udah jadi kan. Nah Pak Kowo nih rokok hotel nih 10 bos nih, 10 bal sok yang datang nih bagian rokoknya. Apalagi nih Pak Kowo tuh jalan tuh dicor tuh bal Kowo. Nah
duitnya udah saya bayar, ada yang ngejalan cor, ada yang nyumbang rokok, nyumbang duit, kan begitu. Setelah jadi diangkat nggak mereka? Diangkat nggak? Nah itu yang mendukung perjuangan Nabi, bukan yang menyanyikan lagu-lagu. Bagus siapa namanya? Basari, Masari, Mansari, Maskari. Jadi yang diangkat jadi lebih, jadi kliwon itu bukan yang bernyanyi Maskari, bukan begitu. Sing metu duite. Contoh ini makan masuk akal nggak nih? Itu bukan yang menyanyi-nyanyi, bukan. Tetapi saya tidak mau menyalahkan, mangga berdoalah Allah majal akhir kalamina la ilaha illallah, minta kira-kira ucap ya mangga itu mah. Lalu masuk surga enggak tahu, saya juga enggak yakin kok. Saya tidak yakin masuk surga kok. Masih meremang-remang bulu roma saya. Di depan saya bakal kiai gampang menjeng surga konon. 11 12 kalau saya konok. Sama saja. Ya, dosa kita sama-sama banyaknya. Jadi yang dijamin masuk surga itu adalah yang mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Hai Abu Bakar, ini perang sudah 80 kali Nabi perang selama 10 tahun di Madinah. 80 kali, hampir tiap bulan perang. Kalau perang dananya habis nggak nih? Menghabiskan nggak? Kehabisan dana. Abu Bakar nyumbangkan nih, berapa kau nyumbang? Ya Rasulullah, ambil seperempat hartaku, silakan kau ambil untuk biaya perang. Oke, terima kasih. Umar, berapa kamu nyumbang padaku? Ini yang dijamin masuk surga nih, yang seperti ini. Kata Sayyidina Umarnya, Rasulullah bagi 2, 50-50. Tuh ada onta 200, sok yang 100 buat engkau untuk biaya perang. Itu yang dijamin masuk surga, betul enggak? Utsman, kamu berapa? Ya Rasulullah, tolong dihitung ontanya berapa, yang diperlukan pedang berapa, tombak berapa, panah berapa, tak bayar kabeh kita. Itu yang dijamin masuk surga. Dudu sing gede kayak siram kono kalesan. Sedeknya. Ya iya, udah gede. Gimana? Memang surga dibayar karo gede gedek perasaan. Ya kan mah surga gede karena. Oke, saya kira seperti itu. Jadi artinya kita jangan terlalu menjual karcis surga terlalu murah lah. Ya kan, yang prihatin apalagi itu. Kanjeng Nabi dengerin. Orang yang hatinya menyimpan rasa sombong sebesar atom, kata Nabi, jangan bermimpi engkau masuk surga. Dijamin gak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan. Tidak semudah itu masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Dijamin gak bakal masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan. Ibu-ibu pengen masuk surga nggak bu? Ada sombongnya nggak? Pernah masuk surga belum? Kan boro-boro. Iblis itu sudah ada di dalam surga, gara-gara sombong diusir lagi kok. Sombongnya segede apa? Segede upil. Hanya karena dia merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu, diusir lagi. Barang ning kene kadir cungur nembe nongol semono bae madene bocah pesek. Sobut ke tuku kacamata keding apa dia melorot beli kacamata. Baru punya hidung mancung segitu saja sudah sombong. Bayangkan, jadi kita mawas diri sajalah. Saya tidak menakut-nakuti ya, tetapi kita ngajak mawas diri sing hati-hati. Ayo aja gerasa gurusu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Cobalah kita evaluasi, sok itu ngajak kira-kira congor makanan di pantas beli manjing suarga. Ya kan, saya juga merasakan saya yang tahu dosa saya.
Mungkin sampai lihat dari luar, ya, tapi Allah tahu semua kok. Ketika kita korosira kok 11-12 kan, iya kan? Ya, yang banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.